Masyarakat modern tentunya mengenal aljabar sebagai cabang matematika serbaguna. Tidak sedikit ilmuwan mengakui aljabar sebagai fondasi untuk dapat menentukan struktur dari alam semesta. Tapi siapa yang menyangka, pengembangan teori aljabar ini merupakan bukti kejeniusan seorang ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi. Nah, data fakta akan mengulas dan merangkum sejumlah fakta menarik dari ilmuwan hebat ini. Berikut ini ulasannya. Pada masa keemasan Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Sementara di negara-negara barat ia dikenal dengan sebutan Algorismi, Al-Khawarizmi dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Lahir lama di Kading. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizmi yang dikenal sekarang sebagai wilayah kota Hif di Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Keluarganya merupakan keturunan Persia yang telah menetap di Khawarizmi, dan dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa Al-Khawarizmi sewaktu kecil pindah bersama keluarganya menuju selatan kota Baghdad. Di kota inilah ia mulai meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbas Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutashim dan Al-Wadhid yang dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Lalu pada masa itu terdapat Ba'aidi Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan. Terdapat pula penerjemahan buku dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim termasuk Al-Khawarizmi. Ia bergabung bersama cendekiawan yang lain di Ba'aidi Al-Hikmah ketika memasuki usia 20 tahun. Semasa hidupnya ia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khilafah Al-Ma'mun. Di sanalah ia banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik matematika, astronomi, sejarah dan geografi. Serta termasuk di dalamnya mempelajari terjemahan literatur Sansekerta dan Yunani. Al-Khawarizmi merupakan seorang intelektual Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu matematika dan eksakta. Mengutip laman republika.com, banyak sekali pujian para sejarawan dan ilmuwan Eropa kepada karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Hal ini ditandai dengan diperkenalkannya angka-angka Arab atau algorisme ke dalam dunia barat sehingga diterima di seluruh pelosok dunia. Beberapa warisan intelektualnya untuk dunia telah memajukan dan mempermudah manusia di masa setelahnya. Salah satunya dalam bidang matematika yang ditunjukkan melalui karya berjudul Hisab Ajabar wal Mukablah dan Kitab Jamawat Tafrik. Kedua kitab tersebut banyak membahas penguraian tentang persamaan linear dan kuadrat. Kalkulasi integras, dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeda. Lalu tanda-tanda negatif yang belum pernah dikenal bangsa Arab disertai dengan penjelasan dan beberapa contohnya. Konsep berhitung yang telah diciptakan ini diperkenalkan oleh Robert Schuster ke dalam ilmu pengetahuan Eropa. Ahli ilmu aljabar Leonardo Fibonacci dari Pisa pun mengakui berhutang besar pada Khawarizmi. Selain matematika, ia juga dikenal sebagai seorang astronomi di bawah pengawasan Khalifah Ma'mun. Sebuah tim astronomi pimpinannya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra, hasilnya 56,75 mil Arab sebagai panjang derajat meridian. Yang menjadi perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. Dengan kecerdasannya, Al-Khawarizmi menyusun sebuah buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari. Tak hanya itu, ia juga merupakan seorang ahli bumi. Dalam sebuah bukunya menjadi dasar ilmu bumi Arab yang kini tersimpan di Strasbourg, Jerman. Buku itu disebut-sebut menggambarkan bagian-bagian bumi yang dihuni manusia, karena dihiasi secara lengkap dengan peta beberapa bagian dunia Canalino. Seorang penerjemah karya-karyanya ke dalam bahasa Latin mengakui bahwa tidak ada orang Eropa yang mampu menghasilkan karya seperti Khawarizmi Bapak Aljabar, tapi bukan penemu tak bisa disangkal kalau nama Al-Khawarizmi sangatlah harum dalam peradaban angka. Seperti yang dicatat oleh Tirta.id, bahkan namanya seringkali disematkan sebagai Bapak Aljabar. Dunia aljabar sendiri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari pemecahan masalah dengan memakai simbol atau huruf tertentu. Salah satu contohnya adalah pemakaian huruf X untuk mewakili suatu bilangan yang ingin dicari. Ada banyak versi tentang Khawarizmi di dalam aljabar menurut banyak buku sejarah ataupun matematika. Khawarizmi bukanlah pencipta aljabar. Metode ini sudah digunakan jauh sebelum Khawarizmi dilahirkan.
Seperti dalam buku A Concise History of Mathematics disebutkan bahwa akar aljabar berasal dari era Babilonia ilmuwan Mesir, Yunani dan Cina pada era 1 milenium sebelum Masehi. Memecahkan hitungan dan masalah dengan menggunakan pendekatan matematika yang sama. Salah satu ilmuwan Yunani yang kemudian mempengaruhi Khawarizmi adalah Diophantus, seorang ahli matematika yang menulis beberapa buku berjudul Arithmetica yang berisi persamaan aljabar. Pesatnya ilmu pengetahuan di masa Khawarizmi ditambah pertukaran kebudayaan membuatnya berhasil mengembangkan aljabar. Dalam bukunya Hisab Aljabar wal Mukabala telah diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Liber Algebra et al-Mubala. Pada tahun 1831 yang membuat kata algebrae diserap menjadi aljabar. Buku ini dianggap sebagai fondasi penting bagi aljabar era modern bapa algoritma saat ini. Perkembangan teknologi komputer seperti halnya arus air yang deras yang terus-menerus mengalir tiada henti. Setiap waktu ke waktu terus bermunculan teknologi-teknologi baru yang maju dan semakin canggih. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa lampau yang menjadi akar perkembangan teknologi ke depannya. Sosok Khawarizmi menjadi nama yang berperan penting dalam perkembangan teknologi terutama bidang komputer. Konsep algoritma yang digagas oleh Khawarizmi tak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi komputer yang melesat maju. Bahkan sistem teknologi kecerdasan buatan yang kita kenal sekarang tak dapat apa-apa tanpa adanya algoritma dalam programnya. Di samping itu, salah satu jasa besar yang dilakukan oleh Khawarizmi untuk kemajuan komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang kelak diadopsi pada bidang komputer. Angka 0 ini merupakan bagian yang ada dalam kode binar dan merupakan dasar digunakan oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris. Pembentukan sistem komputer angka 0 ini kembali digunakan oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris, untuk merumuskan aljabar Boolean yang berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Khawarizmi aljabar. Boolean inilah yang memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme. Dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui rancangan yang beroperasi. Pada angka 0 dan 1 dikagumi Mark Zuckerberg zaman sekarang ini, siapa yang tidak kenal dengan seorang CEO Facebook Mark Zuckerberg yang menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan kaya di dunia ini melalui aplikasi Facebook-nya. Ia secara tidak langsung mengubah tatanan dunia dalam jejaring sosial media. Ia membuat semua orang dapat terhubung langsung dan telah membuat gaya hidup baru pada masyarakat dunia. Namun siapa sangka di balik kesuksesan besar Mark Zuckerberg? Ia mengaku mengidolakan atau mengagumi ilmuwan Muslim. Mengutip laporan TV1news.com, ia mengaku heran banyak orang-orang yang mengidolakannya. Sementara ia sendiri sangat mengidolakan ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi. Sebab menurutnya tanpa sosok Khawarizmi ini kita tidak akan pernah mengenal algoritma dan aljabar. Maka jangan pernah bermimpi sekarang akan ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line, atau games bahkan komputer. Itulah tadi sejumlah fakta mengenai ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi yang namanya dan karya-karyanya telah memajukan dunia. Namun tak banyak orang bahkan umat Islam sendiri yang mengenalnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.